Bab 325, Painless. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tinju besar Lord Granville menghantam sisiku. Para pengawalnya berdiri di sekelilingku, memegangi lenganku dengan tangan masih terbelenggu. Pukulan berikutnya adalah ke wajah saya, lalu serangkaian pukulan ke tulang rusuk saya lagi. Bangsawan berbahu lebar itu berkeringat, dan beberapa rambutnya telah terlepas dari kuncir kuda yang mengalir di punggungnya, memberinya tampilan yang sedikit acak-acakan. Setelah beberapa ayunan lagi, dia melangkah mundur dan meluruskan setelan gelapnya. Seorang pemuda bergegas menyeka keringat dari wajah Lord Granville. Anak laki-laki itu memiliki rambut pirang yang sama seperti semua Granville lain yang pernah kutemui, tapi dia tidak memiliki tubuh seperti Kalon dan Ezra. Seseorang berdeham dari luar selku. Tuan Titus. Tuan rumah saya berbalik dan melangkah keluar ke lorong batu yang suram bahkan tanpa melirik ke arah saya. Sudah 3 hari sejak saya keluar dari portal dan langsung masuk ke dalam kekacauan politik ini. Setiap hari, Ayah Kalon mengunjungi saya untuk menanyakan satu pertanyaan, apakah saya membunuh putranya. Dan setiap hari, ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak melakukannya, dia menghabiskan beberapa menit memukuli saya sebelum pergi. Sisa waktu saya dihabiskan sendirian dengan Regis dan pikiran saya. Itu tidak buruk, tidak sama sekali. Tubuh asuran baruku lebih dari mampu menyerap beberapa pukulan, dan sejauh ini juga tidak ada interogasi yang panjang. Bagian terburuknya adalah antisipasinya, bukan dari persidangan, tapi tentang Ellie. Peninggalan itu masih belum diisi ulang. Saya telah memeriksanya setiap beberapa menit, tetapi kadang-kadang pada hari kedua Regis menunjukkan bahwa saya terlihat seperti orang gila, jadi saya menahan diri untuk hanya sekali 1 jam. Orang tua yang memimpin penangkapan saya, yang saya pelajari sebagai pelayan Lord Granville, muncul di ambang pintu cukup lama untuk melambai agar para penjaga melepaskan saya, dan dalam beberapa saat saya sendirian lagi. Sama menghiburnya dengan melihatmu berpura-pura menjadi karung tinju, aku bosan, pikir Regis saat para penjaga menutup pintu. Kami benar-benar akan melakukan ini selama 3 minggu penuh. Pergilah tidur siang, bentakku. Kasar, gerutunya kembali. Setelah melirik keluar pintu berjeruji untuk memastikan penjaga di ujung lorong tidak bisa melihat ke dalam selku, aku berbaring di ranjang bayi dan menarik mainan buah keras dari rune dimensiku. Suara gemeretak benih di dalamnya segera membawa saya kembali ke desa puncak gunung bersalju tempat saya berlatih dengan 3 langkah. Membayangkan puncak pendakian dan lembah terjun, dan membiarkan diriku tergelincir ke dalam keadaan meditasi yang aku gunakan saat berlatih dengan Shadow Claws, aku melepaskan sejumlah kecil ether dari intiku dan mendorongnya ke ujung jari telunjukku. Energi ungu bersenandung lembut saat terbentuk menjadi perpanjangan jariku yang tipis dan sedikit melengkung. Saya menyelipkan cakar eterik ke dalam slot dan mencari-cari benih seukuran kacang polong. Meskipun saya bisa memasukkan benih ke dalam lubang, ketika saya mencoba menariknya, ether kehilangan bentuknya dan menghilang. Mengambil napas dalam-dalam, saya menyulap cakar untuk kedua kalinya dan mencoba lagi dengan hasil yang sama. Saya menyimpan benih selama 1 atau 2 jam lagi sebelum Regis menyela latihan saya. Kau sudah melakukan ini selama berjam-jam, gerutu Regis. Apakah kamu tidak bosan? Tidak juga, itu memberi saya sesuatu untuk fokus. Untuk mengisi pikiran saya kira. Oh, jadi seperti merajut. Aku memutar mataku. Ya, Regis, memanipulasi ether menjadi senjata yang solid dan mematikan persis seperti merajut. Saya bermaksud untuk kembali ke latihan saya, tetapi langkah kaki di tangga memberitahu saya bahwa seseorang akan datang. Dengan cepat menyimpan benih, saya berdiri, berjalan ke pintu sel, dan meletakkan tangan saya di jeruji. Sentakan mana melompat ke tanganku, berlari ke lenganku seperti sambaran petir. Aku mendengus dan menarik diri, meregangkan jari-jariku yang kesemutan. Pelayan itu muncul sekali lagi. Dia memberi saya seringai sinis ketika dia melihat ketidaknyamanan saya yang jelas. Oh, maaf, Ascender Grey, apakah mereka lupa menyebutkan pintunya? Barbarnya sangat tersihir terhadap kontak fisik, untuk memastikan para tamu kami tidak mencoba memaksakan jalan mereka, tentu saja. Sekarang, jika kamu mau mundur ke dinding. Aku melakukan apa yang dia minta. Penatua melambaikan tangan dan dinding di belakangku mulai bergerak. Pengekangan muncul, tumbuh dari batu dan di sekitar kaki dan lengan saya, menjepit saya ke dinding. Jangan repot-repot berjuang, katanya percaya diri. Bengkel ini dirancang oleh instiller terbaik di Central Dominion. Rantai dan tambatannya tidak bisa dipatahkan. Saya menguji kekuatan mereka, melenturkan lengan dan bahu saya sampai batu itu mulai bergetar. Ups, pikirku, hampir menghancurkan mereka. Penatua berambut emas itu masih menyeringai, tampaknya tidak menyadarinya. Aku membalas tatapan itu dengan tatapan datar dan hampir bosan. Rapi, kataku datar. Seringainya berkedip. Aku menyadari, Ascender Grey, bahwa waktumu di Relic Thames kemungkinan telah menyuntikkanmu terhadap ketakutan dasar, dan kamu telah menunjukkan dirimu mahir bertahan melalui rasa sakit. Saya akui, Lord Titus paling frustrasi dengan kurangnya ekspresi Anda. Dia ingin melihatmu menggeliat, menggunakan kata-katanya. Penatua berdiri di samping sehingga pria lain dapat membuka pintu dan memasuki sel. Pria ini tinggi dan kurus.
Dia mengenakan baju besi kulit gelap dengan kancing emas yang sangat berbau minyak, yang cocok dengan rambut hitamnya yang berminyak dan cincin emas di telinganya. Di mana saya harus mulai, Tuan Mateson? Dia bertanya dengan suara tinggi dan rendah saat mata hitamnya menelusuri tubuhku. Orang tua itu mengernyitkan hidungnya pada si penyiksa. Oh, saya tidak akan berani memberitahu Anda bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Buat saja dia bicara. Mateson menatap mataku dari belakang si penyiksa. Aku akan kembali, katakanlah, 20 menit untuk interogasi. Penyiksa itu menyeringai, memperlihatkan gigi hitam dan busuk. Ya, Tuan Mateson. Kepada saya, dia berkata, Gray, bukan. Saya Petras. Menurutku itu menyenangkan, tapi, senyumnya melebar, aku janji tidak akan begitu. Itu sangat ngeri sehingga membuat jari-jari kakiku yang tidak ada meringkuk, terang Regis. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi menjaga ekspresi saya tetap datar dan tidak tertarik. Kurangnya tanggapan saya tampaknya tidak mengganggu Petras sama sekali. Dia mengeluarkan belati yang tampak jahat dengan gaya dan, dengan gerakan yang sama, menghunuskan pedangnya ke lengan atasku. Itu sangat tajam sehingga saya hampir tidak merasakannya. Luka itu mengeluarkan tetesan darah sebelum sembuh. Seringai Petras memudar. Dia memandangku dengan waspada sebelum memotong di tempat yang sama, kali ini lebih lambat dan lebih dalam. Saya menyadari bahwa penyembuhan ekstrim saya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan berusaha untuk menutup tetesan eter dari inti saya. Itu hanya berhasil sebagian. Regis, pergi ke kaki kiriku. Jika ini tentang komentar jari kakiku sebelumnya, aku hanya sedang. Saya perlu membatasi faktor penyembuhan saya. Lakukan saja. Rekan saya melayang melalui tubuh saya ke kaki saya, dan tetesan eter yang lambat diarahkan, ditarik ke arahnya oleh gaya gravitasi apapun yang dia miliki di atasnya. Luka kedua lebih lambat untuk sembuh. Petras tidak langsung membuat sepertiga, malah menonton dengan penuh minat saat eter yang tersisa menyatukan kembali dagingku. Bagi saya, penyembuhannya lambat, tetapi dibandingkan dengan orang normal, itu masih sangat cepat. Dia mengusap jari kasar di mana luka itu menghilang bahkan tanpa bekas luka. Dia memeriksa manset penekan mana saya untuk memastikan mereka diikat erat, lalu mengambil langkah menjauh dari saya. Bagaimana kamu melakukannya? Melakukan apa? Saya menjawab, wajah saya benar-benar kosong. Sambil mengerutkan kening, penyiksa itu memegang bagian datar pedangnya ke punggung tanganku. Belati mulai menyala merah membara, kulitku mendesis dan meletus dan memenuhi sel dengan bau daging yang terbakar. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya membiarkan pikiran saya terlepas dari rasa sakit, bermeditasi pada inti saya dan eter berputar-putar di dalamnya, yang saya pegang sekuat mungkin. Aliran kecil bocor keluar, setengah ditarik ke arah Regis, tetapi beberapa mengalir di sepanjang saluran eter saya ke arah tangan saya. Ketika Petras mengangkat belatinya yang bersinar, bekas hangus yang ditinggalkannya adalah bekas luka yang dalam di dagingku yang masih asli. Alih-alih sakit, saya hanya merasakan semacam kesemutan saat eter mulai memperbaiki kerusakannya, tetapi sekarang bekerja lebih lambat pada luka yang lebih besar. Penyiksa itu memasukkan ibu jarinya ke dalam luka bakar dan menekan keras, mata hitamnya menyerap setiap kedutan, setiap gerakan dariku, tapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya. Wajahnya yang kendur melengkung ke bawah menjadi kerutan yang berlebihan. Kemampuan penyembuhan kecil, bahkan dengan mana yang tersedak, gumamnya pada dirinya sendiri. Toleransi rasa sakit yang tinggi, kemungkinan karena kemampuan yang sama. Ya, saatnya mencoba sesuatu yang lain. Dia melemparkan belati, bilahnya masih bersinar, ke sudut, dan buku-buku jarinya retak. Biasanya aku menyimpan ini untuk nanti, tapi, dia memberiku seringai licik. Saya dapat memberitahu Anda memerlukan perlakuan khusus. Oh Arthur, perlakuan khusus. Kurasa dia menyukaimu, goda Regis. Sedikit senyum melintas di wajahku. Petras merengut marah sebagai tanggapan. Menurutmu ini lucu, Ascender Grey? Dia bertanya, suaranya semakin tinggi. Untuk rasa sakit, kalau begitu. Jari-jarinya yang kurus menjepit erat-erat jariku, dan semacam kegembiraan yang liar menghampirinya. Aku bisa tahu dari konsentrasi di wajahnya bahwa dia sedang mengucapkan mantra, tapi tidak ada yang terjadi, bahkan saat keringat mulai mengalir di wajahnya dan setiap napas menjadi desahan putus asa. Luka bakar di punggung tangan saya masih sembuh, dan Petras terus meliriknya, ekspresinya berubah lebih frustrasi pada detik. Dia memegang tanganku seperti itu selama 1 menit sebelum melemparkannya ke bawah dengan jijik. Itu tidak mungkin, teriaknya, menyerbu bola-balik melintasi sel kecil itu. Sama sekali tidak mungkin. Dia mengitariku, melotot tajam. Kamu ini apa? Tidak bersalah, kataku datar. Dan sedikit lapar. Mendesis, Petras menyambar belatinya dari lantai, mengambil 2 langkah cepat ke arahku, dan mengarahkan senjata ke sisiku, tepat di bawah tulang rusukku. Meskipun tidak lagi bersinar, itu masih panas terik, dan aku bisa merasakannya terbakar di dalam diriku. Aku akan lebih buruk. Matanya yang hitam seperti kumbang mencari di mataku untuk mencari tanda-tanda rasa sakit atau ketakutan yang bisa dia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri, tapi aku tidak memberinya apa-apa. Dia mencabut belati dan menatap lukanya. Saya membiarkan eter mengalir dengan bebas. Setengahnya masih tersaring ke bawah menuju Regis, tetapi sisanya pergi ke luka dalam di sisiku.
Perlahan mulai sembuh. Akhirnya, Petras merosot ke ranjangku dan jatuh ke dalamnya. Dia tetap seperti itu selama beberapa menit, diam-diam menatap langit-langit yang rendah. Aku belum pernah melihat orang sembuh secepat kamu, namun mana kamu tidak bereaksi terhadap lambangku. Sentuhanku seharusnya mengubah setiap saraf di tubuhmu menjadi api jika kamu memiliki mana di dalam dirimu sama sekali. Saya tidak memahaminya. Dia memutar kepalanya sehingga dia menatapku. Kemarahannya telah memudar menjadi rasa ingin tahu yang waspada. Apakah itu lambang? Sebuah tanda kebesaran. Saya diberitahu bahwa rune Anda tidak jelas, tetapi tidak ada yang tidak biasa. Petik 2. Aku mengangkat bahu dengan canggung, terjepit ke dinding seperti aku. Pria yang penuh misteri, kata Petras pelan, melihat kembali ke langit-langit. Tidak ada apa-apa selain untuk melihat seberapa kuat kemampuan ini. Penyiksa itu berguling keluar dari ranjang dan mengayunkan belatinya dengan senyum jahat. Pada saat sesepuh berambut emas kembali, pakaian saya compang camping dan ternoda merah dengan darah saya. Petras telah mengambil waktu, menimbulkan luka demi luka dengan fokus yang lambat dan disengaja. Luka-luka saya menutup sedikit lebih lambat sekarang, jadi saya mengingat Regis dari kaki saya, tapi saya tidak menghargai upaya penyiksa bahkan dengan kedipan kelopak mata. Orang tua, Mateson, tampak terkejut dengan keadaanku. Dia memelototi Petras, tetapi Alakrian yang kurus hanya mengangkat bahu meminta maaf. Kamu bisa meninggalkan kami sekarang. Tunggu di aula. Bahu Petras merosot dan dia merajuk keluar dari sel. Mateson menunggu sampai dia pergi untuk mulai mengajukan pertanyaan. Ascender Grey, dia memulai, saya ingin Anda menjelaskan kepada saya mengapa Anda membunuh Lord Kalon dari Blood Granbell, Lord Ezra dari Blood Granbell, dan Lady Riah dari Blood Valin. Tolong, jangan simpan detailnya. Petik 2. Berbicara setenang dan sejelas yang saya bisa, saya berkata, saya tidak membunuh siapapun. Relictums terbukti jauh lebih sulit daripada yang telah diantisipasi Kalon, dan mereka jatuh ke monster di dalamnya. Alis Mateson menyatu membentuk kerutan kecil. Kamu harus mengerti, Ascender Grey, bahwa kami memiliki saksi mata atas tindakan ini. Kami tahu apa yang terjadi. Tuan dan Nyonya Granbell sekarang ingin memahami alasannya. Dia mengambil satu langkah lebih dekat denganku. Apakah serangan ini bersifat politis? Apakah Anda seorang pembunuh yang dikirim oleh darah saingan? Petik 2. Jika ya, saya melakukan pekerjaan yang sangat buruk karena saya meninggalkan seorang saksi mata. Hal-hal tidak menjadi lebih baik dari sana. Mateson mendesaku untuk menjelaskan detail pendakian kami, mulai dari bagaimana aku menemukan Granbell, hingga bentuk-bentuk yang diambil binatang buas di dalam reliktum, hingga detail kecil seperti apa yang kami semua makan saat terjebak di ruang cermin, dan apa yang sosok di cermin tampak seperti. Saya mengatakan kebenaran sebanyak yang saya bisa, tetapi dengan hati-hati mencatat setiap kelalaian yang saya buat ketika mereka mau tidak mau meminta saya untuk mengulangi semua yang saya katakan. Akhirnya, Mateson berbalik untuk meninggalkan sel, tetapi berhenti di ambang pintu. Oh ya, satu hal lagi, Ascender Grey. Di mana Anda menyembunyikan cincin dimensi Anda? Petik 2. Aku kehilangannya, jawabku dengan nada menyesal, bersama dengan semua barang milikku. Tapi aku sudah memberitahu penjaga itu. Saya melihat. Baiklah kalau begitu. Mateson pergi tanpa sepatah kata pun, menutup pintu sel dengan dentang keras di belakangnya. Regis, yang biasanya diam selama penyiksaan dan wawancara setelahnya, terbangun di dalam diriku. Anda baik-baik saja. Baik, jawabku, sambil duduk di ranjang. Saya telah menempatkan diri saya jauh lebih buruk ketika menempa saluran eter saya dan pelatihan di Relictums. Kebiasaan membuat saya menarik relik multi segi dari rune dimensi saya untuk diperiksa, dan saya merasakan sentakan adrenalin dan duduk kembali dengan cepat ketika saya menyadari batu itu hangat saat disentuh dan bersenandung lembut dengan energi eterik yang samar. Ini diisi ulang. Tentang waktu. Jadi apa dulu? Tidak ada pertanyaan. Mengepalkan relik di tanganku, kupikir nama Eli. Kabut putih berputar-putar di permukaan batu, dan saya tidak langsung tertarik seperti sebelumnya. Menutup mataku, aku fokus lebih keras, membayangkan wajahnya dan menyebut namanya dalam pikiranku, Eleanor Lewin, Eli. Arthur, pikir Regis menghibur, maafkan aku. Meskipun mataku tertutup, aku merasakan persepsiku berubah tiba-tiba. Kehadiran Regis hilang, begitu pula rasa dingin di bawah kakiku. Perlahan, aku membuka mataku. Hal pertama yang saya lihat adalah Eli. Adikku, hidup dan aman.